Setelah jiwa kepala keluarga Lin kembali ke tubuhnya, keributan segera terjadi di rumah Lin. Keributan itu bagaikan badal yang datang tiba-tiba, menghancurkan ketenangan Lin Mansion. Ketika Lin Yuner mendengar pelayan melaporkan bahwa ayahnya telah pulih, dia bergegas menghampiri sambil memunguti roknya. Hatinya dipenuhi rasa gembira dan gembira, bagaikan burung kecil yang gembira, tidak sabar ingin bertemu ayahnya. "Ayah!" Lin Yuna berteriak kegirangan, dengan sedikit nada menangis dalam suaranya, seakan-akan emosi yang telah lama terpendam meledak pada saat ini. Ketika kepala keluarga Lin melihat Lin Yuna, senyum muncul di wajahnya. Senyum itu bagaikan sinar matahari di musim semi, hangat dan ramah. "Yona, aku kembali." Suaranya lemah dan lembut, seolah-olah dia sedang menghibur putrinya. "Ayah, jiwamu akhirnya kembali." Lin Yuna melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Begitu banyak emosi yang terpancar dalam tangisan itu, kerinduan kepada ayahnya, kegembiraan karena arwah ayahnya telah kembali, serta tekanan dan keluh kesah yang dialaminya selama beberapa hari terakhir. Patriark Lin menepuk punggung putrinya dengan lembut, matanya penuh rasa bersalah. "Maafkan aku, Yuner, aku membuatmu khawatir." Ini, suaranya menyiratkan rasa bersalah dan sakit hati. Lah tahu ia telah menyebabkan putrinya terlalu menderita akhir-akhir. "Tidak apa-apa, ayah, yang penting ayah cepat sembuh." Ketika sang putri mengirimmu ke istana ke-6 untuk mendengarkan dharma, sebenarnya tujuannya adalah untuk menyerap jiwamu. Lin Yuna berkata, suaranya menjadi sedikit serak karena menangis. Aku tahu segalanya. Seharusnya aku tidak menentangmu." Ayah dan anak perempuan itu berpelukan dan menangis. Pemandangan itu sangat mengharukan. Ketika para pelayan di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua menitikkan air mata. Mereka tersentuh oleh kasih sayang ayah dan anak yang mendalam dan hati mereka dipenuhi kehangatan. Chen Ping dan Hu Mazi mendengar suara itu dan bergegas menghampiri. "Guru Lin, selamat atas pulihnya kewarasan Anda." Chen Ping berkata, suaranya lembut dan penuh hormat. Patriark Lin menatap Chen Ping, matanya penuh rasa terima kasih. "Anak muda, terima kasih telah menyelamatkanku." Dia tahu bahwa tanpa Chen Ping, dia mungkin tidak akan pernah bangun. "Sama-sama, ini yang harus saya lakukan," kata Chen Ping. Patriark Lin mengangguk, lalu menatap Hu Mazi. Ini. Ada ekspresi bingung dan penasaran di matanya. "Ini guru Huma, dan dia juga temanku," kata Chen Ping. Hu Mazi menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Guru Lin, saya sudah lama mengagumi Anda." Patriark Lin tersenyum tipis dan berkata, "Anda terlalu sopan, rekan Daois Hu." Pada saat ini, Patriark Lin tiba-tiba teringat sesuatu, dan raut wajahnya menjadi serius. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang-orang dari istana ke-6? Apakah mereka masih mengumpulkan jiwa para kultivator? Aku telah membunuh Master Istana ke-6 Jin Fu, dan Sue Wuying dari Istana Dao Jahat juga telah mati." Chen Ping berkata dengan tenang, seolah membunuh kedua orang ini adalah hal yang mudah baginya. "Apa, Jin Fu dan Sue Wuying sudah mati?" tanya kepala keluarga Lin terkejut, dengan ekspresi tak percaya di matanya.
Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia dapat membunuh dua tokoh penting dari kuil dewa dan kuil kejahatan. Ya, mereka telah melakukan banyak kejahatan dan telah menerima hukuman yang pantas. Chen Ping mengangguk. Putri itu. Kepala keluarga Lin tidak tahu saat ini bahwa putri dari Kabupaten Dongxiang juga telah terbunuh. Ayah, sang putri juga dibunuh oleh rekan Daois Chen. Kabupaten Dongxiang kini tanpa pemimpin. Lin Yuna buru-buru berkata. Mendengar ini, Patriark Lin menghela napas lega. Bagus. Dengan begini, para petani di Kabupaten Dongxiang akan aman. Dia tahu bahwa tanpa ancaman 6 istana, para biksu di Kabupaten Dongselang dapat menjalani kehidupan yang relatif stabil. Tuan Lin, Kabupaten Dongxiang saat ini sedang tidak memiliki pemimpin. Dengan kekuatan keluarga Lin Anda, saya rasa sudah waktunya untuk menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Chen Ping berkata kepada kepala keluarga Lin. Patriark Lin terdiam sejenak dan tidak berkata apa-apa, lamalah berkata perlahan, karena jiwaku baru saja pulih, aku ingin lebih banyak beristirahat. Ayah, biarkan aku membantumu beristirahat. Lin Yuner mendukung kepala keluarga Lin, lalu memandang Chen Ping dan Hu Mazi, rekan Taois Chen, Master Hu, saya akan pergi dulu. Nona Lin, silakan. Chen Ping mengangguk. Namun, Lin Yuner baru saja membantu ayahnya berjalan 2 langkah ketika La berbalik menatap Hu Mazi dan berkata, Tuan Hu, kedua pelayan itu sudah tidak tahan lagi. Saya sudah mengganti mereka dengan 2 pelayan baru untuk Anda. Semoga Tuan Hu bisa lebih lembut kali ini. Hu Mazi tersipu dan mengangguk cepat. Oke. Lin Yuner membantu ayahnya masuk ke kamar, dan Chen Ping serta Hu Mazi juga kembali. Yuner, apa pendapatmu tentang Chen Ping? Setelah memasuki ruangan, Patriark Lin bertanya kepada putrinya dengan ekspresi serius. Lin Yuner tertegun sejenak, lalu berkata, menurutku dia cukup hebat. Dia baik dan tampan, dan yang terpenting, dia sangat kuat. Dia mampu membunuh Master Istana ke-6 dan orang-orang dari Istana Jahat. Di tangannya, sang putri tak akan mampu bertahan bahkan untuk 1 pertempuran pun. Melihat penilaian putrinya terhadap Chen Ping, Patriark Lin mengamatinya dan bertanya, bagaimana kalian berdua bertemu? Apakah kalian tidur dengan Chen Ping? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Bagaimana mungkin putri ayah bisa menjadi wanita senakal itu? Lin Yuner tersipu, lalu melanjutkan, saya disandera oleh 2 orang dari Istana ke-6, dan mereka ingin menodai saya. Untungnya, rekan Daos Chen dan Guru Hu lewat dan menyelamatkan putri saya. Tapi, apa sebenarnya? Tanya kepala keluarga Lin. Namun, pakaian putri saya dilucuti semua saat itu. Rekan Daois Chen pasti melihat tubuhnya secara utuh. Lin Yuna berkata sambil tersipu. Bukan apa-apa. Mendengar ini, kepala keluarga Lin menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap keluar jendela dengan tatapan tajam dan berkata, Chen Ping ini ternyata tidak sehebat yang kau kira. Orang ini mampu membunuh Master Istana ke-6 dan Sue Wuying dengan kultivasi alam abadi duniawinya. Dia jelas bukan orang biasa. Juga,
Meskipun jiwaku diserap oleh istana keenam, pada akhirnya diserap dan dimurnikan oleh Chen Ping. Hah? Lin Yuner tertegun dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ayah, ada apa? Kepala keluarga Lin hanya bisa menceritakan semua yang terjadi pada upacara pembukaan. Kini setelah jiwanya kembali, kepala keluarga Lin ternyata sudah mengingat semuanya. Alasan ia tidak menunjukkannya di depan Chen Ping tadi adalah karena La tahu kemampuan Chen Ping dan takut Chen Ping akan memiliki niat membunuh, yang berarti akhir dari seluruh keluarga Lin. Bahkan putri dari Kabupaten Dongxiang dan kepala istana keenam, Sue Wuying, tidak sebanding dengan Chen Ping. Lalu, apa hubungannya dengan keluarga Lin? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yuner benar-benar tercengang, menatap ayahnya dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, ia tersadar dan berkata, "Aku akan bertanya pada Chen Daoyou mengapa dia berbohong kepadaku." "Yona, jangan pergi." Kepala keluarga Lin menghentikan Lin Yuna. "Ayah, karena rekan Daois Chen telah menyerap jiwamu, mengapa dia masih bisa melepaskannya?" Lin Yuna memikirkan sesuatu dan bertanya kepada ayahnya. "Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi saya sudah pulih sekarang. Lagi pula, dia sudah memperingatkan kita tentang situasi saat itu, tapi kita semua tertipu dan akhirnya jiwa kita terserap. Itulah yang pantas kita dapatkan. Pantas saja Chen Ping disalahkan." Kepala keluarga Lin takut Lin Yuner akan menemui Chen Ping untuk menanyainya lagi, jadi dia berkata, "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tanya Lin Yuna. "Sekarang Kabupaten Dongxiang tidak memiliki pemimpin, kita dapat menggunakan kekuatan Chen Ping untuk membantu kita mengendalikan seluruh Kabupaten Dongxiang." Kepala keluarga Lin berkata, "Ayah, maukah Chen Ping membantu kita? Sekarang setelah ayah sadar kembali, aku khawatir mereka juga akan pergi," kata Lin Yuner. "Ada jalan, dia pasti akan membantu kita," kata Patriark Lin secara misterius. "Metode apa?" Wajah Lin Yuna penuh dengan rasa ingin tahu. Kepala keluarga Lin mendekatkan diri ke telinga Lin Yuner dan membisikkan beberapa patah kata. Wajah Lin Yuner memerah seperti apel merah. Malam, Chen Ping tetap berada di dalam kamar, mendengarkan suara-suara Humasi dan dua pelayan di sebelah, dan merasakan hasrat yang membara di hatinya. Kedua pembantu yang baru digantikan itu berteriak lebih keras, dan Chen Ping dapat mendengarnya dengan jelas. Tepat ketika Chen Ping tidak tahan lagi dan hendak memanggil Zhongli untuk melampiaskan amarahnya, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Lin Yuner datang ke kamar Chen Ping, langkahnya ringan dan anggun, seperti peri yang menari. Lah merasa sedikit malu dan sedikit berharap. "Rekan Taois Chen, apakah Anda di sana?" Lin Yuna berkata lembut, suaranya bagaikan nyanyian burung bulbul, jernih dan menyenangkan. Chen Ping membuka pintu dan terkejut melihat Lin Yuner. "Nona Lin, ada apa selarut ini?" "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih," Lin Yuna berkata sambil berjalan memasuki ruangan. "Untuk apa kau berterima kasih padaku?" tanya Chen Ping. "Tentu saja, terima kasih telah menyelamatkan ayahku," kata Lin Yuner, matanya penuh rasa terima kasih. "Jika bukan karenamu,
ayahku mungkin takkan pernah pulih, dan keluarga Lin kita akan berada dalam masalah. Sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Chen Ping tersenyum tipis, senyumnya menunjukkan kerendahan hati dan kebaikan. Lin Yuner menggelengkan kepalanya, tidak, kau menyelamatkan ayahku, dan kau menyelamatkan keluarga Lin kita. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Suaranya menunjukkan ketegasan dan kegigihan, dia tahu beratnya bantuan ini. Dia menatap Chen Ping, tatapan rumit terpancar di matanya, rekan Taois Chen, aku tahu kamu orang baik dan seorang kultivator yang sangat kuat. Nona Lin, Anda terlalu baik, kata Chen Ping dengan rendah hati. Lin Yuner menarik napas dalam-dalam, seolah telah membuat keputusan besar, rekan Taois Chen, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu dengan tubuhku. Suaranya lemah dan malu-malu, dan sedikit rona merah muncul di pipinya. Chen Ping tertegun dan menatap Lin Yuner dengan heran, Nona Lin, Anda, apa yang Anda katakan? Ada ekspresi bingung dan terkejut di matanya. Dia tidak menyangka Lin Yuna akan mengatakan hal seperti itu. Wajah Lin Yuner sedikit memerah, tetapi tatapannya sangat tegas. Aku berkata, aku ingin berterima kasih kepadamu dengan tubuhku untuk membalas kebaikanmu kepada keluarga Lin kami. Setelah berkata demikian, dia mulai perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya. Gerakannya ringan dan anggun, seperti penari yang sedang tampil di panggung. Chen Ping buru-buru berkata, Nona Lin, kau jangan seperti ini. Aku tidak menyelamatkan ayahmu untuk ini. Ada kecemasan sekaligus ketulusan dalam suaranya. Tak ingin Yona mengambil keputusan seperti itu hanya karena rasa terima kasih. Meskipun Chen Ping telah bermain dengan banyak wanita, ia tidak pernah memaksa mereka. Yang ia butuhkan adalah wanita yang bersedia membiarkannya bermain dengannya, bukan demi membalas budi. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Lin Yuner berkata, ayahku pernah berkata bahwa setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air, apalagi kamu telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah menanggalkan pakaian luarnya, memperlihatkan ikat pinggangnya di baliknya. Ikat pinggangnya bagaikan bunga yang sedang mekar, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Nona Lin, Anda seharusnya mengenakan pakalan Anda. Chen Ping berkata dengan agak malu, pipinya sedikit memerah. Tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Chen Ping sudah terbakar nafsu, dan dengan Yona yang bertingkah seperti ini, Chen Ping tidak tahan lagi. Tidak, aku sudah memutuskan. Lin Yuner berkata, sahabat Chen, aku tahu kau mungkin tidak menganggapku tinggi, tapi aku sungguh ingin membalas budimu. Setelah berkata demikian, dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Chen Ping bisa mencium aroma samar Lin Yuna, seperti aroma bunga musim semi, memabukkan. Dia merasakan tubuhnya yang lembut, bagaikan sinar matahari yang hangat, yang membuat jantungnya bergetar. Tetapi dia tetap berkata, Nona Lin, Anda, jangan seperti ini, kita masih berteman. Aku tahu, tapi aku ingin menjadi wanitamu, kata Lin Yuna, matanya penuh harap. Matanya menampakkan ketulusan dan keinginan,
dia berharap menjadi seseorang yang dekat dengan Chen Ping. Merasakan tubuh Lin Yuna dan mendengarkan jeritan pembantu sebelah, gairah Chen Ping mencapai puncaknya. Lin Yuna mulai mencium bibir Chen Ping dengan aktif. Ciuman itu bagai kobaran api yang membakar gairah di hati mereka berdua. Chen Ping tak tahan lagi, memeluk Lin Yuna dan membalas ciumannya. Keduanya jatuh ke tempat tidur, berpelukan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perkembangan alami. Meskipun ini pertama kalinya bagi Lin Yuner, ia sangat proaktif, mengerahkan semua yang telah ia pelajari dan bekerja keras untuk melayani Chen Ping. Chen Ping juga tertular oleh antusiasme Lin Yuner, dan keduanya menghabiskan malam yang indah. Malam itu bagaikan langit berbintang yang cerah, penuh dengan romantisme dan gairah. Keesokan paginya, ketika sinar matahari masuk ke ruangan melalui jendela, Chen Ping perlahan membuka matanya. Melihat Lin Yuner meringkuk dalam pelukannya, tertidur lelap. Wajahnya dipenuhi senyum bahagia, seindah dan semerbak bunga di musim semi. Chen Ping dengan lembut membelai rambut Lin Yuner, hatinya penuh kelembutan. Dia merasa sangat beruntung telah bertemu dengan wanita yang baik dan cantik. Lin Yuner perlahan membuka matanya dan melihat Chen Ping sedang menatapnya. Wajahnya memerah. "Rekan Taois Chen, kau sudah bangun." Suaranya lemah dan malu-malu, seperti rusa yang ketakutan. "Baiklah, Karnu juga sudah bangun," kata Chen Ping, suaranya lembut dan ramah. Tadi malam aku." Lin Yuna berkata dengan sedikit malu, pipinya semerah apel matang. "Nona Lin, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas Anda," janji Chen Ping. Mata Lin Yuner berkilat terkejut, benarkah? Ada antisipasi dan kegembiraan dalam suaranya. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengatakan ini. "Kau tahu, di alam surga, banyak kultivator bebas. Seiring peningkatan alam mereka mungkin pergi ke alam lain. Bagaimana mungkin mereka bertanggung jawab atas seorang wanita? Semuanya berakhir, lalu menghilang tanpa jejak." Lin Yuner tidak menyangka bahwa Chen Ping sebenarnya adalah pria yang bertanggung jawab. "Tentu saja benar," kata Chen Ping, "meskipun aku, Chen Ping, bukan orang baik, aku tidak akan pernah meninggalkan kekasihku." Chen Ping menunjukkan rasa ketulusan dan tanggung jawab. Saat itu, Chen Ping teringat pada perempuan-perempuan yang pernah ditemuinya. Meskipun ia tidak ingat nama beberapa di antaranya, ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. "Saat aku duduk di singgasana dewa tertinggi, menemukan ayahku, dan mengungkap konspirasi perang antara dewa dan iblis, aku dapat mengumpulkan semua wanita di sekelilingku dan bertanggung jawab atas mereka." Lin Yuner memeluk Chen Ping dengan gembira, "Rekan Taois Chen, terima kasih." Wajah Lin Yuna menampakkan semacam kebahagiaan dan kepuasan. "Terima kasih kembali." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia maju lagi. Keduanya bertarung sekali lagi sebelum bangkit dan berpakaian. Ketika mereka keluar ruangan, mereka bertemu Humasi. Humasi melihat mereka berdua dan tersenyum samar. "Hei, Chen Ping, Nona Lin, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam?" "Aku tidak bisa tidur nyenyak.
Aku mendengarkan Nona Lin berteriak sepanjang malam. Wajah Lin Yuner sedikit memerah, dan dia dengan cepat berkata, "Teman Hu, kami hanya sedang mendiskusikan sesuatu." Suaranya lemah dan malu-malu, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Hu masih tertawa terbahak-bahak, "Saya mengerti, saya mengerti. Kalian lanjutkan saja diskusinya. Saya pergi dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lin Yuner menatap punggung Hu Maxi, lalu menatap Chen Ping tanpa daya dan berkata, "Aku sudah bilang padamu untuk bersikap lebih lembut tadi malam, tapi kau tidak mendengarkan. Aku masih terbakar rasa sakit, dan Tuan Hu mengolok-olokku." Chen Ping tersenyum tipis, "Jangan pedulikan dia, dia memang begitu. Dia berisik sekali tadi malam." Lin Yuner mengangguk, lalu berkata, "Chen Ping, ayahku ingin bertemu denganmu." "Oh, apa yang ingin Patriark Lin bicarakan denganku?" tanya Chen Ping penasaran. "Aku tidak tahu, tapi dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu," kata Lin Yuna. "Baiklah, ayo kita pergi dan melihat." Chen Ping mengangguk. Keduanya berjalan menuju kamar kepala keluarga Lin. Ketika Chen Ping dan Lin Yuner tiba di kamar kepala keluarga Lin, kepala keluarga Lin sedang duduk di kursi. Ketika melihat Chen Ping dan Lin Yuner datang, ia buru-buru berdiri. "Chen Ping, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam?" kepala keluarga Lin bertanya. "Lumayan." Chen Ping mengangguk, lalu berkata, "Aku ingin tahu apa yang ingin Tuan Lin bicarakan denganku." Kepala keluarga Lin melirik Lin Yuner dan berkata, "Yuner, keluarlah sebentar dan tutup pintunya." "Ya." Lin Yuna berjalan keluar ruangan dan menutup pintu. Kepala keluarga Lin hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah formasi menyegel seluruh ruangan, sehingga percakapannya dengan Chen Ping tidak akan terdengar oleh orang lain. "Teman Chen, karena kamu sudah tidur dengan putriku, kita sekarang keluarga. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Saya ingin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang, dan saya harap Anda dapat membantu saya," kata Patriark Lin. "Dengan kekuatan keluarga Lin, tidak bisakah mereka mengendalikan Kabupaten Dongxiang?" tanya Chen Ping bingung. "Tentu saja tidak. Struktur kekuasaan di Kabupaten Dongxiang rumit dan kompleks. Jika kepala istana ke-6 kuil tidak mendukung sang putri, ia tidak akan bisa menjadi seorang putri. Sekarang setelah sang putri meninggal, banyak orang berpikir untuk mengambil alih kendali Kabupaten Dongxiang. Karena kau memiliki kemampuan untuk membunuh Master Istana ke-6 dan Sui Wuying, kau harus memiliki kekuatan absolut," kata Patriark Lin. Chen Ping tidak berkata apa-apa, hanya menatap kepala keluarga Lin dan tersenyum. Senyum itu tampak agak menyeramkan, yang membuat kepala keluarga Lin mulai merasa sedikit gugup. "Rekan Taois Chen, apa yang kamu tertawakan?" Patriark Lin bertanya. "Tuan Lin, Anda membiarkan putri Anda tidur dengan saya hanya agar saya membantu Anda?" Chen Ping bertanya. Kepala keluarga Lin tidak membantah, melainkan mengangguk dan berkata, "Benar, karena hanya kaulah yang bisa membiarkan keluarga Lin kami mengendalikan Kabupaten Dongxiang. Meskipun kau tampak seperti baru berada di tingkat ke-6 alam abadi duniawi,
Kekuatan sejatimu mungkin tak terkalahkan di tingkat ketujuh ini. Putriku, beruntung sekali kau tidur dengannya dan kita punya hubungan. Keluarga Lin juga beruntung sekali. Hanya untuk menguasai Kabupaten Dongxiang, kau rela mengorbankan tubuh putrimu. Apa itu sepadan? Chen Ping bingung mengapa semua orang begitu mementingkan kekuasaan, padahal kekuasaan lebih penting daripada tubuh putrinya. Tentu saja itu sepadan. Lagi pula, Yona menyukaimu dan ingin menjadi wanitamu. Aku tidak memaksanya. Aku juga mendengar tangisan bahagianya tadi malam. Kamu pria yang baik. Patriark Lin tersenyum tipis. Baiklah, karena putrimu dan aku sudah berhubungan fisik, urusan keluarga Lin adalah urusanku. Kalau kamu menemui kesulitan, kamu bisa datang kepadaku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Kepala keluarga Lin ingin memanggil Chen Ping dan memecahkan formasi itu sendiri. Tetapi Chen Ping hanya membuka pintu dan keluar, mengabaikan formasi yang telah disiapkannya.